Halo, berjumpa lagi di channel Applicat Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu namanya interference detection dan clearance verification dan bagaimana kita menggunakannya di SolidWorks. Nah, langsung aja di sini ada beberapa benefit dari interference detection dan clearance verification di SolidWorks. Yang pertama, tentunya ini kita bisa membantu kita untuk menghindari atau mengevaluasi adanya interference atau dua komponen yang saling bertuburkan atau saling penetrasi di assembly atau di multibody part. Kemudian yang kedua untuk clearance verification, di sini kita bisa tahu gap antara dua komponen di assembly. Nah, ini belum support untuk multibody ya. Kemudian yang ketiga ini untuk menghindari ukuran yang error sebelum proses manufaktur. Jadi kita bisa pastikan dulu assembly kita itu memang sudah sesuai dengan gap atau kondisi sebenarnya ukurannya gitu. Jadi supaya pas nanti proses manufaktur tidak ada salah ukuran dan di assembly pun dia memang udah sesuai ukurannya. Kemudian yang keempat, di sini ini untuk menghindari banyaknya revisi. Kebayang kalau kita udah produksi ternyata ukurannya pas di assembly itu tidak masuk ya karena interference atau karena dia tidak pas ya ukurannya. Nah, tentunya itu pasti revisi lagi. Jadi ini bisa menghemat waktu juga. Nah, di sini saya akan langsung saja contohkan ke SolidWorks-nya. Di sini saya sudah memiliki modelnya. Modelnya cukup sederhana di sini, tapi di sini kita bisa langsung cek untuk interference detection-nya ya. Nah, di sini kita bisa calculate di sini, kita bisa calculate, kemudian kita bisa trade coincident juga, ya. Kalau di sini ada option-nya ya, kita bisa trade coincident as interference. Jadi kalau ada di assembly-nya itu ada coincident, maka si coincident tersebut akan dianggap interference. Tapi kita tidak perlu. Nah, yang terpenting di sini mungkin bisa dipilih make interfering part transparan. Jadi pas ada komponen yang transparan, maaf itu kalau ada komponen yang interference itu akan dirubah jadi transparan. Contohnya seperti ini. Nah, sini saya tinggal calculate. Nah, ini kan transparan nih si komponen yang interference-nya antara si body dengan si baut ini. Nah, ini ternyata ada permukaan baut atau bagian baut yang penetrasi dengan si bodinya. Pada real life-nya kan ini sebenarnya tidak akan bisa penetrasi gitu ya antara dua komponen ini. Nah, di sini kita bisa rubah di sini kondisinya kalau kita geser ya. Kalau kita geser anggap ke sini, kita geser dan kita cek lagi ke interference detection, itu pastinya sudah tidak bakal ada interference-nya karena memang di sini tidak ada kondisi yang interference. Nah, sekarang kita coba dengan yang create as coincident interference. Nah, kita calculate maka akan ada nih ya dua permukaan yang memang coincident nempel gitu ya, itu akan dianggap interference. Tapi memang di sini tidak ada volume yang saling penetrasi. Jadi ini bisa diabaikan. Nah, itu untuk penggunaan interference ini cukup simpel dan gampang untuk menggunakannya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang clearance verification. Nah, untuk clearance verification itu seperti apa? Nah, kita bisa hidden dulu yang baut di sini ya. Kita bisa hidden. Kemudian kita cek antara komponen yang ini, yang merah adjusting screw-nya dengan yang warna ungunya ini, yang wedge-nya ya. Nah, di sini kita bisa clearance verification, kita bisa input dua komponen atau dua permukaannya di sini. Nah, kita gunakan yang dua komponen saja, yang wedge ini dan yang komponen merah ini. Nah, di sini kita bisa calculate, kita bisa input di sini dimensi yang sekiranya limitnya berapa gitu ya, tapi kita abaikan aja. Di sini kita bisa calculate. Nah, ternyata di sini ada ukuran sebesar 0,02 inci ya yang menjadi gap antara dua komponen ini gitu. Nah, sekarang gimana sih kalau kita kasih limit ya? Kita kasih limit di sini 0,02 inci. Nah, ketika kita calculate lagi di sini, nah dia masih masuk toleransinya. Nah, kalau kita input di sini minimal gapnya 1, kita coba calculate lagi, maka di sini tidak ada clearance-nya karena memang gapnya dianggapnya ini 0,01 inci batasnya gitu ya. Batas dari gap yang diinginkan karena gapnya 0,2 itu sudah melebihi dari gap yang 0,01 in ini gitu. Jadi itu untuk penggunaan interference ya di sini sama ada beberapa pilihan juga ya. Kalau setuju dengan clearance-nya ya kita bisa ignore, kemudian di sini coba as komponen itu bisa juga di sini ya. Jadi bisa dilakukan. Nah,
Itu kurang lebih untuk penggunaan interference dan clearance verification bisa diakses dari tab evaluate, kemudian untuk interference dan di sini untuk clearance verification. Ya, kurang lebih itulah penggunaan untuk clearance dan interference detection di SolidWorks. Mungkin sampai sini video singkat tutorial bagaimana menggunakannya. Jangan lupa subscribe dan share video di channel Applicat Indonesia ini. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.